Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita ya. Amin. Mana suara-suara pemenang? Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Kamu adalah pemenang. Haleluya ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita adalah pemenang. Karena apa? Karena memang Tuhan mau kita menjadi pemenang. Amin ya. Nah baik Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Pertama-tama yang harus kita kalahkan siapa? Bukan istri kita, bukan suami kita, bukan mertua kita, bukan menantu kita, bukan anak kita, bahkan bukan saudara dan bukan teman kita Bapak Ibu. Yang pertama-tama kita menangkan adalah pikiran kita. Amin. Pikiran adalah medan peperangan, Bapak Ibu. Tadi Pak Arifin katakan mulut perkataan itu perkataan yang baik. Itu keluar dari mana, Bapak Ibu? Karena perkataan baik itu memberkati orang. Keluar dari pikiran yang baik. Bapak Ibu, jadinya pikiran kita yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Sepakat Bapak Ibu sama saya? Maka ya, karena banyak orang katakan gini Bapak Ibu, orang sukses itu orang yang tergantung pikirannya. Makanya di mana-mana ada orang seminar mindset. Kalau pikiran lu benar, maka akan muncul perkataanmu benar. Perkataanmu benar, maka akan muncul kelakuanmu benar. Kelakuanmu benar, maka muncul kebiasaan-kebiasaanmu benar. Kebiasaanmu benar, maka muncul menjadi rutinitas dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, suatu hari ada seorang guru, dia berkata kepada muridnya, dia katakan gini, setiap kita itu ada dua serigala dalam kehidupan kita. Satu serigala yang jahat, satu serigala yang baik. Dan dua serigala ini, Bapak Ibu, setiap hari berantem. Terus dia tanya pada muridnya, siapa yang menang? Muridnya bingung. Ada yang ngomong si yang jahat yang menang, ada yang ngomong yang baik yang menang. Bapak Ibu tahu jawabannya? Yang menang adalah, katanya, siapa yang kamu kasih makan. Kalau kita kasih makan yang benar, serigalanya yang baik, maka dia akan menang. Kalau kita kasih makan serigala yang jahat, maka itu yang akan menang. Itu ilustrasi Bapak Ibu, serigala itu pikiran. Setiap kita tuh tiap hari punya dua pikiran. Pikiran yang baik, yang benar, dan pikiran yang jahat. Yang mana yang kita kasih makan Bapak Ibu? Amin ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita meredakan pikiran. Ini peperangan ya, pikiran dan medan peperangan. Bapak Ibu boleh baca bukunya, banyak penulisnya hebat-hebat mengatakan bahwa di medan peperangan itu adalah pikiran kita. Alkitab yang mengajarkan kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara dan lain-lain. Bapak Ibu, yang dilakukan oleh si jahat kepada anak-anak Tuhan, ya sekarang yang mereka kalahkan kita apa? Pikiran. Bapak Ibu, setiap hari yang kita lihat, setiap hari yang disajikan oleh dunia ini bisa mengganggu pikiran kita. Benar nggak Bapak Ibu? Coba apa Bapak Ibu sering baca setiap hari? Buka YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Apa yang kita baca Bapak Ibu? Itu akan mengganggu pikiran kita. Bukan nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kalau gitu kita nggak boleh. Enggak. Saya juga baca Bapak Ibu. Kalau kita mau nimba ilmu, kita banyak membaca. Tapi baca yang mana? Karena apa yang kita baca Bapak Ibu itu akan mengganggu pikiran kita. Bapak Ibu, banyak kejadian, banyak masalah terjadi dalam kehidupan orang, baik itu orang di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan. Itu karena apa? Karena mereka baca dan itu mengganggu pikiran mereka. Suatu hari ada orang ngomong sama istri, ngomong sama suaminya, tapi bukan istri di sini, yang di luar sana Bapak Ibu, ya sini baik-baik. Dia ngomong sama suaminya, Pak, tetangga kita udah beli mobil baru tuh Pak. Terus kapan kita Pak? Mobil kita masih butut. Coba
Kalau papanya suaminya dia minta begitu. Sekali nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau setiap hari ditanya begitu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada pepatah Cina kuno Bapak Ibu, kalau batu tiap hari tetesin air, maka akan bolong. Bapak Ibu kalau tiap hari, maaf ya, di sini enggak ya, ibu-ibunya nanyain kepada bapaknya, kepada suaminya gitu ya. Amin. Wah, haleluya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terpaksa si suami melakukan hal yang negatif. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Masalah akan datang. Kita lihat di luar, kita baca Bapak Ibu, yang melakukan korupsi dan lain-lain. Bukan orang-orang biasa loh Bapak Ibu, orang berpendidikan tinggi, bahkan pejabat, bahkan orang kaya. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka tidak bisa mengalahkan pikiran mereka. Akhirnya apa? Masalah terjadi dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu, gimana? Ini, oke. Bagaimana kita meredakan pikiran? Bulan ini kita bicara tentang pikiran Bapak Ibu. Tidak kebetulan ya Pak Bob kasih judul tentang pikiran. Menurut saya ini luar biasa. Bagaimana kita meredakan pikiran? Bapak Ibu lihat di sini ada dua gambar ya. Gambar yang ombaknya tinggi, ombak sama gambar yang tenang. Kalau kita maunya pasti lihat yang tenang ya. Damai gitu Bapak Ibu. Ini menunjukkan pikiran kita Bapak Ibu. Tiap hari itu pikiran kita itu bisa ada yang gelombangnya tinggi, ya Bapak Ibu ya, ada yang bisa tenang. Nah, yang penting Bapak Ibu bagaimana kita menguasainya, kita mengalahkan pikiran kita Bapak Ibu. Ini kapal pesiar. Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu kami dapat kesempatan untuk naik kapal pesiar. Ya, saya sama istri sama anak dan mantu saya. Kapal ini bisa buat 5.000 orang Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah pernah naik ya. Kalau belum naik berdoa sama Tuhan, nanti minta sama Tuhan ya supaya bisa naik. 5.000 orang lebih. Dulu saya paling alergi, kan kalau diajak naik kapal, 4 hari naik kapal di laut, mana enak. Saya bayanginnya tuh kayak kapal apa, ternyata kayak di mall Bapak Ibu. 4 hari itu kita nikmati luar biasa, gak terasa. Saya sering jalan sampai Cina muter, habis makan tuh kita olahraga, kita muter. Karena makan sepuasnya di dalam itu. Kalau diem bisa tambah gemuk, kita muter. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Kapal segede gitu hanya dikendalikan oleh kemudian kecil. Sama Bapak Ibu. Hidup kita Bapak Ibu, sehebat apapun kita, yang mengendalikan itu hanya pikiran kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhannya ya. Bagaimana kita meredakan pikiran ya, atau menenangkan atau menguasai pikiran kita. Matius 8 ayat 26 katakan, ia berkata kepada mereka, Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, ini ada kejadian waktu murid-murid Tuhan bersama-sama Tuhan menyeberangi danau Galilea. Ada ombak gede, ada angin sakal ya, angin ribut. Waktu itu mereka ketakutan dan minta pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, karena mereka itu nelayan, maka yang dihadapi itu adalah ombak yang besar Bapak Ibu. Itu menggambarkan kepada kita, kalau kita sekarang kita nggak hadapi ombak Bapak Ibu, tapi kita hadapi ombak dalam pikiran kita, gelombang dalam pikiran kita, yang tiap hari kita hadapi. Mampukah kita mengalahkan dan kita menguasai pikiran kita Bapak Ibu? Kalau kita nggak bisa menguasai pikiran kita Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Stres. Stres Bapak Ibu ya. Orang bisa stres karena apa? Karena dia tidak bisa menguasai pikirannya Bapak Ibu. Makanya begitu penting kita menguasai pikiran kita. Nah kalau orang stres Bapak Ibu pernah stres? Enggak ya? Coba angkat tangan yang pernah stres. Wih luar biasa, cuma di Cianjur ya. Ternyata cuma saya yang pernah stres. Yang lain nggak pernah stres Om. Nah Om ini jujur. Pernah stres ya Om ya? Nah
Selama kita nginjak bumi, kita akan menghadapi itu, Bapak Ibu. Nah, stres itu ada tahapannya, Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama ya. Ada 3 sebenarnya, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kita lihat ciri-cirinya. Kalau Anda atau Bapak Ibu ngomong enggak, coba nanti kita lihat ya. Jangan-jangan ada, Bapak Ibu. Nah, ini orang stres, Bapak Ibu. Orang stres itu ada dua ciri yang stres secara umum, Bapak Ibu. Pertama, aspek psikologi. Ya, aspek psikologi apa, Bapak Ibu? Orang yang stres itu cirinya apa? Putus asa dan rendah diri, minder. Hati-hati loh, Bapak Ibu. Kalau kita putus asa dan minder itu kita itu ciri-ciri orang stres. Ya, walaupun kita ngomong kita nggak stres. Yang kedua, nah, mudah marah, sensitif. Orang Jakarta ngomong apa? Sumbu pendek. Kalau kedikit aja langsung nyala, kesenggol langsung marah, Bapak Ibu ya. Dipotong pakai mobil orang lain langsung ngamuk. Di sini nggak ada, Bapak Ibu. Di tempat lain. Ya, kalau istri ngomong dikit langsung marah, atau suami ngomong dikit istri langsung marah. Hati-hati, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita udah mulai stres, ya. Hati-hati. Yang ketiga, Bapak Ibu, sulit konsentrasi. Orang kan kalau normal itu bisa konsentrasi. Kalau kita sulit konsentrasi itu kita ciri-ciri orang yang stres. Yang keempat apa? Apatis. Apatis itu apa ya? Cuek, Bapak Ibu, cuek. Kalau diajak Pak Ampi, ayolah kita pelayanan. Urusan Pak Ampi lah. Gereja mau apa? Terserahlah. Tetangga mau apa? Terserahlah. Bahkan keluarga mau apapun dia nggak urus. Apatis. Ya, itu orang yang cuek. Itu anda orang stres, Bapak Ibu. Terus apa lagi? Merasa bersalah dan menyalahkan diri. Waduh, saya tertuduh, Bapak Ibu, tertuduh. Saya ini orang paling berdosa. Hati-hati, Bapak Ibu. Karena iblis maunya begitu. Supaya kita stres. Nanti kita belajar, Bapak Ibu ya. Akibatnya apa? Terus, aspek fisik, Bapak Ibu. Selalu merasa kelelahan. Kalau Bapak Ibu merasa, aduh kok saya capek terus ya, ada apa ya? Itu ciri orang stres, Bapak Ibu. Kita nggak sadar, tapi itu cirinya. Terus apa lagi, Bapak Ibu? Selera makan menurun. Kalau sini enggak ya, selera makan tinggi. Ya, apalagi yang masak Ibu istri dari Pak King, wah enak-enak. Pasti selera makan tinggi. Tapi kalau selera makan menurun, hati-hati, Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Pak King selera menurun, Pak King. Pak King nggak pernah ya. Pusing atau rasa nyeri yang tidak jelas. Pusing ya, tapi ditanya nggak tahu, nggak enak badan, tapi nggak tahu sakit di mana. Itu ciri orang stres, Bapak Ibu. Terus apa lagi? Tidak ada gairah. Ya. Terus selanjutnya, nah berat badan menurun. Kalau berat badan menurun tuh bukan diet ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sini mungkin ada yang diet. Ya. Ada atau ada? Ada lah kalau mau jujur. Nggak apa-apa diet, Bapak Ibu. Asal dietnya benar ya. Banyak orang diet salah. Serius. Banyak orang diet A, diet B, diet C gitu. Oh, ini apalagi baca YouTube, baca Instagram, baca TikTok. Oh, ajar A, ajar B, ajar C. Belum tentu semuanya benar, Bapak Ibu. Jangan semua diikutin ya. Nanti bisa sakit. Nah, ini adalah ciri-ciri orang stres. Gak ada ya Bapak Ibu sini ya. Luar biasa ya. Bukan nggak ada, mungkin nggak ngaku ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Kita lihat Bapak Ibu, penyebab stres. Frustrasi, konflik, tekanan, krisis. Frustrasi karena apa? Mungkin merasa, kok gua bisnis gak sama maju terus ya. Stres Bapak Ibu, serius. Orang gak sama maju terus stres. Konflik, kok ribut terus ya sama keluarga ya. Istri, anak, menantu, mertua, tetangga, ya bahkan gembala, pendetanya pun waduh, konflik. Itu adalah penyebab stres ya. Tekanan Bapak Ibu, tekanan di pekerjaan. Saya dulu stres karena pekerjaan juga. Nanti saya saksikan ya. Krisis Bapak Ibu, apalagi sekarang ya.
krisis Bapak Ibu, nggak sadar Bapak Ibu, krisis sudah melanda. Ya, makin hari makin berat, bisnis makin hari makin berat. Bapak Ibu kalau orang bisnis ini banyak yang tahu pasti ya. Saya pegang 7 perusahaan, saya ngobrol, saya ngomong sama tim, saya ngomong sama langganan saya, gimana kok, apa kabar, gimana rame? Aduh sepi Pak Edi. Gak pernah ngomong rame, saya ketemu 10 ngomong 11 saya ngomong sepi, bukan 10. Ya, karena kondisi memang gak begitu bagus Bapak Ibu. Gak apa-apa Bapak Ibu, masa takut. Karena Alkitab udah tulis, itu salah satu tanda akhir zaman. Ya, mau makin hari makin berat. Tapi kita sebagai anak Tuhan pasti ada solusi Bapak Ibu. Nah, ini penyebab stres Bapak Ibu ya. Menurut Alkitab, orang stres itu apa Bapak Ibu? Jiwanya tertekan, gelisah. Oke, saya balik dulu. Bapak Ibu, sini gak ada yang stres tadi kan? Saya pernah stres. Bapak Ibu tahu, tadi saudara fisik katakan kalau stres itu bisa sakit. Saya pernah stres berat Bapak Ibu. Istri saya tahu. Nah, sebelum saya married, saya pernah stres Bapak Ibu. SMA kelas 3, papa saya dipanggil Tuhan. Saya pengen kuliah, udah punya cita-cita yang tinggi, setinggi langit. Mendadak papa saya meninggal. Orang dulu, kalau orang tua sakit tuh gak boleh ditanya. Bener gak Bapak Ibu? Kalau sekarang beda. Kalau orang dulu mana boleh ditanya. Bisa dikutuk loh orang tua. Kamu mau harap papa meninggal cepat? Gak berani kita. Papa saya dulu bisnis. Dia beli karet, getah orang Sumatera ya, dia jual. Saya tahu dia punya harta. Dia beli ini, beli itu, beli punya tanah katanya ya. Karena saya nggak ngerti, mama saya itu ibu rumah tangga murni. Waktu dia sakit kita gak berani nanya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mendadak papa saya meninggal. Ayo, nol Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa-apa, mama saya nggak tahu apa-apa. Semua kita nggak tahu. Jangankan tanah Bapak Ibu, yang ada minus Bapak Ibu. Dimana sebelum papa saya meninggal, papa saya masih sehat. Papa saya dipercaya oleh orang-orang. Adiknya satu kurang dipercaya. Jadinya mau bisnis, papa saya jaminin. Ya udah, kata si toko kalau ini jaminin, nggak apa-apa, kamu ambil barang saya. Gak tahu gimana, ada adik satu lagi, kalau orang sekarang namanya kepo. Tahu kepo Ibu? Dia ngomong gini, nih gue punya sertifikat, kasih jaminan aja pegangannya. Namanya orang toko ya ambil aja sertifikatnya disimpan. Gak tahu gimana papa saya dipanggil oleh Tuhan. Adiknya, bisnisnya bangkrut. Si toko kan gak masalah, karena pegang apa? Pegang sertifikat. Nah yang masalah siapa coba? Yang masalah yang adik satu lagi. Loh, sertifikatnya dipegang oleh toko, kan hilang nanti rumahnya. Tahu nggak Bapak Ibu, dia datang kepada kami. Lu harus selesai, bayangin Bapak Ibu. Saya udah papa saya meninggal, gak ada apa-apa Bapak Ibu. Saya harus bayarin. Dari mana Bapak Ibu? Tuhan itu hebat. Waktu itu saya baru kenal Tuhan lama. Bapak Ibu tahu, Tuhan bisa kirim burung gagak kasih kita makan Bapak Ibu. Tuhan kirim orang yang saya nggak kenal Bapak Ibu. Datang ngomong sama kami, papa kamu ada join bisnis sama kami. Ini mobil truk satu, 3 bersaudara, bertiga mereka join. Jadi setiap minggu saya datang, saya ini orang Jambi ya Bapak Ibu. Pernah ke Jambi Bapak Ibu? Yang pernah? Belum pernah? Ke Jambi Bapak Ibu, enak-enak makanannya. Promosi, capek tiao nih. Hao ce Sen Jinping nih. Ya kan hao ce om. Nah, setiap minggu itu nyebrang naik kereta itu ambil uang kurang lebih 200.000 bayar ke toko tersebut 1 tahun lebih. Waktu itu tahun 82-an, uang masih gede, 200.000 itu gede. Saya bayar sampai selesai, saya ambil itu sertifikat, saya pulangin itu paman saya. Selesai.
Tahu apa yang terjadi? Gak lama itu mobil terjun masuk jurang. Selesai. Nol kan? Tuhan tahu saya nggak mampu bayar, Bapak Ibu. Tuhan bayarin. Waktu itu saya stres berat, sakit saya. Bayangin saya anak nomor 3 laki-laki pertama, atas saya cici. Saya harus mengubur seluruh cita-cita saya. Harus saya kalahkan. Karena saya punya prinsip lebih baik gugur seorang jenderal daripada 1000 prajurit. Saya biar adik-adik saya sekolah. Saya nggak sekolah, saya nggak kuliah. Tapi Tuhan pelihara, amin. Saya boleh sampai hari ini Tuhan pelihara. Saya tuh kerja di Indofood, tim saya itu bukan S1 Pak, S2 sudah banyak. Walaupun saya SPLR, nggak sampai S1. Tapi Tuhan angkat kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan angkat, siapapun nggak bisa turunkan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan buka pintu, nggak ada satu orang pun bisa menutup. Nah, Bapak Ibu, hati-hati ya. Jadinya stres itu pikiran kita, kalau kita tidak mengendalikan dengan baik, itu akan bisa merusak hidup kita. Saya kalau stres dulu, Bapak Ibu, tangan saya nggak bisa buka, kaku, mulut saya miring. Saya baru married sama istri saya, bayangin Bapak Ibu, baru nikah nggak lama saya, nggak bisa berdiri saya. Stres, Bapak Ibu. Waktu anak saya juga masih kecil, saya pernah sakit juga, itu stres. Jadi kata Om tadi betul, orang pernah stres pernah. Tapi ingat, kita di dalam Tuhan, kita harus belajar bagaimana kita kalahkan itu stres. Ya, supaya output dan hidup kita tuh jadi beda. Nah, Bapak Ibu, jangan ikut dunia ya. Nah, nanti kita lihat nih. Menurut Alkitab, orang stres itu apa? Jiwanya tertekan dan gelisah. Stres akan menyerang 3 area seorang manusia, Bapak Ibu. Pertama, roh. Roh kita ini serang, Bapak Ibu. Kita rohani kita mundur, Bapak Ibu. Orang stres itu gak bisa melayani. Bohong kalau melayani. Hubungan dengan Tuhan tidak renggang. Doa aja gak bisa. Orang lagi masalah di pikirannya. Ya. Yang kedua, jiwanya, pikiran jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan itu terganggu. Makanya sensitif. Ya. Yang ketiga, tubuh. Nah, fisik akan mudah diserang berbagai penyakit. Kalau kita stres, Bapak Ibu, pikiran kita yang mengalahkan kita, tubuh kita ini lemah. Makanya Alkitab mengajar kita, hati gembira lebih dari obat yang manjur. Hati dan pikiran itu ngeling, Bapak Ibu, ngeling. Kalau pikiran masalah, hati masalah. Perkataan kita masalah. Karena mulut itu keluar, perkataan kita keluar dari hati. Hati itu tentang pikiran. Ya, jadi ada sambungannya, Bapak Ibu. Nah, jangan ikut dunia. Dunia tuh gini, Bapak Ibu. Kalau stres, ada orang tahu nggak Bapak Ibu kalau stres makan terus. Pernah alami? Pernah? Waduh, kok king jangan kok king. Makan sih boleh, tapi jangan dia makan. Benar Bapak Ibu. Saya banyak lihat dan banyak baca orang stres dia makan. Dia melampiaskan dia punya stres itu dari makanan. Itu orang lagi stres. Bukan selera, kalau orang selera makan sesekali boleh makan banyak. Ya, tadi malam saya makan banyak, diajak kokengki. Ya, itu bukan karena stres kokengki, karena lagi selera makan. Ya. Yang kedua, overspending. Overspending itu apa, Bapak Ibu? Kalau orang stres bukan orang, maaf ya, bukan hanya orang yang nggak punya duit, Bapak Ibu. Orang kaya juga banyak stres. Stresnya beda. Orang kaya-kaya stresnya apa? Suaminya nggak pulang, istrinya pergi, apalagi anaknya narkoba, apalagi banyak. Stres juga mereka. Akhirnya apa? Ibu-ibu yang kaya-kaya yang punya duit banyak, mereka punya uang banyak, mereka beli ini, beli itu kemana-mana. Yang suaminya kemana yang nggak jelas, Bapak Ibu saya bisa jelasin ya. Bapak Ibu ngerti kan maksud saya? Overspending. Karena dia mampu. Selesai nggak masalahnya? Nggak selesai, Bapak Ibu. Nah, yang bahaya juga yang ketiga, oversleeping. Aduh, tidur aja lah. Mau dunia, bumi, langit, runtuh, terserah. Itu dunia, Bapak Ibu. Kita jangan belajar. Ini saya kasih tahu solusi yang keliru ya, supaya kita nggak salah langkah, Bapak Ibu. Nah, bagaimana
menurut Alkitab. Bapak Ibu, bagaimana menurut Alkitab kita bisa mengendalikan stres kita? Yang pertama, Bapak Ibu, berharaplah kepada waktu murid Tuhan Yesus lagi masalah, ombaknya tinggi, angin sakal datang, yang dicari siapa? Cari Tuhan. Bapak Ibu, kalau lagi masalah, jangan cari manusia, Bapak Ibu ya. Tuhan bisa kirim orang bantu kita. Jadi dia cari Tuhan dulu, Tuhan kirim orang bantu kita. Saya waktu masalah yang lalu itu, Bapak Ibu, stres berat. Saya hanya nangis depan Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Saya ini baru tamat sekolah, waktu SMA. Ini ada kejadian gini, apa yang bisa saya lakukan? Saya nangis depan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim itu burung gagak datang, yang saya nggak kenal. Maaf ya, beda agama sama kita loh Bapak Ibu. Beda kulit. Orang yang satu kulit aja nggak datang Bapak Ibu. Mungkin mereka ada yang ngutang sama papa saya juga diam-diam. Karena nggak ada yang tahu. Tapi mereka nggak sadar Tuhan tahu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Forget it. Nah, Bapak Ibu tahu, kalau kita berharap kepada Tuhan seperti firman Tuhan katakan, nih, kata Mazmur 43:5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu lagi banyak pikiran, banyak masalah, jangan tulis di Facebook, jangan tulis di Instagram, apalagi TikTok yang tadi malam kita belajar. Saya banyak baca nih. Jadi kalau saya sekarang kalau mau tahu orang tuh lagi apa, bukan kan kita buka Instagramnya atau buka Facebook. Ada yang curhat di Facebook, curhat di Instagram. Untuk apa, Bapak Ibu? Bener nggak? Curhat tuh kepada Tuhan. Kalau di Facebook, di Instagram, paling orang ngomong, iya ya, kasihannya kamu. Terus selesai masalahnya. Enggak, Bapak Ibu. Apalagi kalau ada yang komporin, kasih minyak bensin, betul? Dibakarin tambah berat. Jangan Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan, bicara pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, berdoa dan mohon pertolongan dari Tuhan. Tadi berharap, ini berdoa dan mohon pertolongan dari Tuhan. Mirip-mirip Bapak Ibu ya. Yang pertama kita berharap, seperti yang berharap pada manusia, jangan bersandar pada kekuatan kuda, kata Tuhan Alkitab, berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, berdoa itu Bapak Ibu, saya baca satu artikel bagus. Ini di handphone saya cari lagi agak lama. Kira-kira gini poinnya. Berdoa, mengapa orang Kristen butuh berdoa? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajar kepada kita waktu dia lagi masalah, dia berdoa nggak? Berdoa Bapak Ibu. Waktu Tuhan sebelum disalib, Tuhan berdoa sampai keringatnya itu seperti darah di Taman Getsemani Bapak Ibu. Waktu kami di Israel di Taman Getsemani bersama teman-teman dari sini ya, Hampi ya, saya tuh waktu itu berdoa langsung saya nangis di Taman Getsemani. Dan saya bisa bayangkan Tuhan Yesus lagi berdoa sampai darahnya keringatnya keluar darah. Itu pergumulan itu stres berat mungkin secara manusia Bapak Ibu. Waktu itu Tuhan secara manusia. Nah, berdoa hanya Allah Bapa kasih kekuatan Bapak Ibu ya. Kita berdoa Bapak Ibu. Kalau berdoa itu di artikel saya baca itu bagus seperti ini. Berdoa itu bukan kita menceritakan kebesaran masalah kepada Tuhan. Bukan. Tuhan masalahku besar, Tuhan ini enggak, salah Bapak Ibu. Berdoa itu berbicara kepada masalah Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita berdoa, jangan terbalik ya, jangan menceritakan masalah besar kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada masalah, hai masalah, walaupun lu bikin saya masalah, tapi Tuhanku lebih besar daripada engkau. Dan Tuhan akan menyelesaikan.
Amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, nah ini penting nih. Kadang-kadang kita nggak bercermin, nggak introspeksi diri. Ada orang stres gara-gara siapa Bapak Ibu? Gara-gara salah sendiri. Makanya di rumah tuh butuh cermin ya. Orang dulu tuh cerminnya di air, sekarang kita enak cermin. Kalau cerminnya kelihatan apa? Kalau ada jerawat, ada jerawat, ada rambut putih satu gitu. Oh, saya udah banyak Bapak Ibu. Ya, ini cermin. Jujur Bapak Ibu ya. Istri saya lucu Bapak Ibu. Dia pernah ngomong sama saya, Pak, saya udah punya rambut putih. Kaget dia. Saya ngomong, ya apa-apa lah Pak, kita ini kan udah ABG, udah gocap lebih gitu. Ya wajar dong punya rambut putih ya. Gak apa-apa. Itu cermin mengajar kepada, membantu kita melihat, mengintrospeksi diri kita. Jangan masalah stres yang kita buat itu kita nyalain orang lain Bapak Ibu. Bahkan nyalain Tuhan. Banyak saya ketemu orang gitu. Ada masalah, gak mau cari solusi Bapak Ibu. Santai, kita ngomong Tuhan tidak adil. Tuhan di atas sana geleng-geleng kepala. Ini gimana nih anak ini bisa dewasa? Yang disalahkan bapaknya Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu ya. Seterusnya merenungkan firman. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jikalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, Bapak Ibu, yang sini dikatakan, engkau akan bertindak hati-hati. Terus apalagi perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, kalau mau berhasil dan beruntung, renungkan firman. Ada amin? Renungkan firman Bapak Ibu. Firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Mari renungkan firman Tuhan. Saya kalau lagi masalah dulu untuk kerja Bapak Ibu, saya tuh cari Tuhan. Saya berdoa, saya baca renungan harian, saya baca firman. Kadang-kadang firman itu muncul. Dan Tuhan beri hikmat lewat situ, lewat firman Tuhan. Oh begini ya. Firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Merenungkan firman Tuhan. Nah, setan gak suka kita renungin firman Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang. Ya, kalau bisa kita apa coba Bapak Ibu? Nonton. Kalau gak ada kerjaan di rumah, paling enak nonton. Apalagi ibu-ibu ya, drakor. Drama Korea ya. Apalagi Keraci, banyak. Saya juga suka nonton, ada waktunya kita nonton Bapak Ibu. Tapi ada waktunya jangan tiap hari waktu kita habis nonton. Ya. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau kita mengucap syukur Bapak Ibu dalam hidup ini. Orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang bisa menikmati dan orang bisa menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mengerti bahwa hidup kita semuanya dalam kendali Tuhan Bapak Ibu. Itu orang yang mampu mengucap syukur. Makanya Alkitab mengajar kita apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu apa Bapak Ibu? Mengapa Alkitab nggak tulis ya? Mengucap syukurlah dalam hal yang baik saja. Enggak. Alkitab mengajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Baik dan tidak baik. Gak mudah Bapak Ibu, saya tahu, gak mudah. Ya, kami pernah kecolongan rumah oleh pembantu rumah ya, dulu ya. Habis bisa minta syukur. Temen ngomong, Pak Edi minta syukur aja lah. Dalam hatiku bukan lu yang kena ya, gue yang kena. Ampunilah Pak Edi. Dalam hatiku, iya saya ngerti ampuni. Tapi sakitnya di mana-mana. Bukan di sini aja loh. Karena apa? Karena dia orang Kristen yang saya percaya di rumah, yang sama-sama pergi konser. Untuk kami di Jakarta dulu ya. Berapa lama bisa ngampuni tahu Bapak Ibu? Gak lama Bapak Ibu, 1 tahun lebih. Tapi waktu kami gak bisa ngampuni Bapak Ibu, saya mau saksikan berkat Allah itu nyangkut di plafon Bapak Ibu.
Berkat Tuhan itu nyangkut, gak bisa masuk sampai ke rumah kita. Berat tambah berat Bapak Ibu. Akhirnya apa? Tambah kita nggak bisa mengucap syukur. Tapi setelah kami bisa melepaskan pengampunan, kami bisa mengucap syukur. Berkat Tuhan itu turun begitu deras dari mana-mana dan kita nggak tahu Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang Alkitab mengajarkan kepada kita masih banyak. Tapi saya ambil 5 poin ini Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita Bapak Ibu, lakukan 5 hal ini Bapak Ibu. Gunanya apa Pak Edi? Dampaknya apa kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita? Ini loh Bapak Ibu. Nah, kita itu merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari pikiran. Akhirnya pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran negatif dulu, pikiran-pikiran yang selalu nyalain orang lain, pikiran-pikiran minder, pikiran yang kita ngomong gak bisa, itu hilang. Yang muncul pikiran jadi positif. Bapak Ibu ada satu video ya, ada siapa tuh bisa bantu saya, bisa muncul? Bisa nggak? Oh bisa, puji Tuhan, luar biasa. Ya, silakan. Ada suaranya? Ini orang miskin, lagi minta-minta, orang buta ya Bapak Ibu ya. Gak ada yang ngasih uang. Anak kecil ini dia kasihan. Dia gak kasih uang, tapi dia tulis sesuatu di karton yang dipajang itu ya. Dia tulis sesuatu Bapak Ibu. Orang buta tuh gak bisa lihat kan, gak tahu apa yang ditulis. Dia cuma bisa pegang kakinya, oh dia tahu ya anak ini ya. Dan itu anak itu pergi Bapak Ibu. Mulai orang kasih uang pada dia. Lama-lama tambah banyak. Tambah banyak, wah sampai banyak didapat uang banyak. Adik itu datang lagi, dia tahu nih, oh adik ini yang bantu dia tadi. Itu dia nanya, ya, what did you write there? Apa yang kamu tulis katanya di situ? Tahu apa dia tulis Bapak Ibu? Sebelumnya orang ini nulis saya ini si orang anak kecil itu tulis ya, it is a beautiful day and I can't see it. Ini adalah hari yang indah dan saya tidak bisa melihat. Tapi sebelumnya tulisannya adalah saya buta, tolong saya. Nah ini, I am blind, please help. Sebelumnya cuma itu segitu, saya buta, tolong bantu saya. Tulisannya beda ya, artinya sama, tapi tulisannya itu dibedain. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya kasih lihat video ini? Anak Tuhan harus seperti anak kecil tadi. Walaupun orang bagi masalah, kita bisa kasih solusi melalui pikiran kita, Bapak Ibu. Kalau pikiran kita bebas, kalau pikiran kita merdeka, maka akan muncul ide-ide baru, Bapak Ibu. Yang bisa apa? Bukan untuk kita, Bapak Ibu. Ide-ide baru yang Tuhan berikan sama Bapak Ibu semuanya nanti, itu untuk lingkungan, untuk nolong orang. Anak kecil tadi itu hanya menulis, hanya merubah kata-kata aja. Tetap orang ini buta kan Bapak Ibu, tapi tulisannya beda karena dia berpikirnya beda. Maka muncul perkataan, pikiran itu bukan hanya perkataan yang keluar, kan bisa juga tulisan. Amin. Nah, tulisan yang beda, tulisan yang berhikmat, tulisan yang baik, itu akan menolong orang, Bapak Ibu. Ada orang nggak pintar bicara, Bapak Ibu, tapi pintar menulis, jadi berkat dalam tulisan kita. Ada yang pintar bicara, jadi berkat. Apalagi, jadi kalau Tuhan merubah pikiran kita, Bapak Ibu, kita tidak terikat lagi dengan pikiran-pikiran lama kita,
kita merdeka dalam pikiran kita Bapak Ibu, maka kita bisa jadi terang. Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang Bapak Ibu. Karena apa? Karena pikiran itu kayak bola lampu, kita akan muncul ide-ide baru. Saya yakin nanti dari Cianjur akan muncul ide-ide baru yang akan mengembangkan gereja ini, akan mengembangkan sekitar sini, bahkan akan menolong orang banyak di sini Bapak Ibu. Ada amin? Mau Bapak Ibu? Pasti bisa ya? Puji Tuhan. Saya masih punya waktu ya? Ya, 5 menit lagi. Nah, Bapak Ibu, manfaat pikiran positif itu apa? Nih, nah, kalau kita pikiran positif Bapak Ibu, kita bisa membantu, pikiran positif bisa membantu kita mengatasi segala persoalan. Masalah datang, kalau kita pikiran positif, kita lebih mudah mengalahkan, lebih mudah cari solusinya Bapak Ibu. Kalau pikiran negatif, kita cepat hands up, kita cepat nyerah. Ya? Yang kedua Bapak Ibu, bisa menambah rasa syukur kita, sukacita, semangat dalam menghadapi kehidupan. Kalau pikiran positif ada masalah Bapak Ibu, kita udah anggap masalahnya ini biasa. Ya, Tuhan izinkan masalah datang Bapak Ibu. Bapak Ibu baca Ayub. Ayub, Tuhan kasih masalah bukan dari Tuhan. Si setan kasih masalah, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan nggak izinkan nggak bisa Bapak Ibu. Tapi apa yang Ayub tulis? Satu hal yang Ayub tulis yang luar biasa Bapak Ibu. Dia katakan gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya dia melihat masalah dengan mata kacamata positif. Akhirnya dia bisa mengucap syukur walaupun dia lagi menderita Bapak Ibu. Luar biasa ya. Yang satu lagi terakhir, masih ada? Oh ada. Melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita pikiran positif Bapak Ibu, jadi kalau gitu besok langsung jadi Superman kita. Enggak. Bapak Ibu keluar dari ruangan ini masalah ada. Bapak Ibu masuk ke dalam pekerjaan besok masalah ada. Bapak Ibu masuk ke dalam bisnis masalah ada. Bapak Ibu masuk ke dalam rumah tangga, pelajaran, sekolah, kuliah, masalah ada. Tapi udah beda cara melihat masalah. Kenapa? Karena kita melihatnya dengan kacamata yang positif. Pikiran kita udah pikiran yang positif. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebenarnya kita berdiri semua.